so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan teks eksplanasi. Dan kelompok kami yang beranggota, saya Nama Puja, saya Anissa Hidayah, saya Muhammad Maulana Isyadiatur, saya Salman Farisi. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam dan sosial. Pada dasarnya, teks eksplanasi memiliki tujuan untuk membuat pembaca mampu menjelaskan fenomena atau peristiwa yang sedang terjadi dengan menjelaskan proses atau sebab dan akibat peristiwa tersebut. B. Ciri-ciri teks eksplanasi. Kita perlu terlebih dahulu memperhatikan ciri-ciri teks eksplanasi. Ada 4 ciri-ciri teks eksplanasi, yaitu faktual, keilmuan, informatif, dan pembahasan yang bersifat umum. Berikut penjelasan selengkapnya. 1. Faktual, artinya teks eksplanasi memuat informasi yang nyata dan benar adanya. 2. Bersifat keilmuan, artinya teks eksplanasi membahas fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. 3. Informatif, artinya teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan informasi tanpa mempengaruhi. 4. Membahas hal-hal yang bersifat umum, artinya teks eksplanasi menjelaskan peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Teks eksplanasi, identifikasi fenomena, rangkai kejadian, ulasan. Identifikasi fenomena berisi penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas. Bagian ini bisa berisi berupa pengenalan fenomena atau penjelasan umum yang dituliskan di bagian ini berupa gambaran secara umum mengapa dan bagaimana proses fenomena tersebut bisa terjadi, rangkaian kejadian, mendeskripsikan dan merincikan penyebab dan akibat dari sebuah fenomena yang terjadi. Oleh karena itu, bagian ini dari sebuah keterangan eksplanasi berisi serangkaian penggambaran mengenai peristiwa yang mengakibatkan suatu gejala terjadi. Bagian akhir dari sebuah keterangan eksplanasi merupakan ulasan dari serangkaian gagasan utama yang diusung. Di bagian inilah penulis meringkas atau melakukan tesis poin-poin utama yang menyebabkan suatu gejala timbul. Kaidah kebebasan teks eksplanasi menggunakan kata yang bermakna denotatif, menggunakan konjungsi contoh, konjungsi kausalitas antara lain sebab, oleh karena itu, dan 3. Adapun contoh konjungsi dan kronologis, hubungan waktu, misalnya kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Menggunakan kata keterangan waktu. Kata ganti yang digunakan berupa kata benda, baik konkret maupun abstrak seperti demonstrasi. Menggunakan kata keterangan waktu. Kata ganti yang digunakan berupa kata benda, baik konkret maupun abstrak seperti demonstrasi, banjir, gerhana, kesenian daerah. Bukan kata ganti orang seperti dia, mereka. Menggunakan kata kerja pasif, menggunakan kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahas. Teks eksplanasi tsunami.
Pernyataan umum. Kata tsunami berasal dari bahasa Jepang, yaitu Sudan-ame, yang berarti pelabuhan dan gelombang. Tsunami berarti gelombang pasangan atau gelombang laut yang disebabkan oleh gempa. Tsunami sendiri merupakan gelombang laut besar yang tiba-tiba menerjang kawasan pantai yang datang dengan cepat. Aktivitas gempa atau gunung Merapi yang meletus di bawah laut mengakibatkan terjadinya gelombang tsunami. Gelombang tsunami yang besar membuat banjir dan kerusakan saat menghantam daratan pantai. Eksplanasi tsunami terbentuk ketika permukaan dasar laut naik turun di sepanjang patahan selama gempa berlangsung. Akibat keseimbangan laut menjadi terganggu. Semakin besar patahan, maka semakin besar pula tenaga gelombang yang dihasilkan. Setelah gempa terjadi, beberapa saat kemudian air laut akan surut. Setelah itu air laut akan kembali ke arah daratan dalam bentuk gelombang besar. Tidak hanya diakibatkan oleh gempa, tsunami juga dibentuk disebabkan oleh letusan gunung Merapi di dasar laut. Hal tersebut membuat tingginya pergerakan air laut serta perairan di sekitarnya. Interpretasi. Tsunami merupakan salah satu bencana yang menyebabkan kerugian dan kerusakan bagi manusia. Saat tsunami menghantam permukaan penduduk, kerusakan terbesar terjadi karena air laut akan menyeret apa saja yang dilaluinya. Oleh karena itu, dalam menghadapi bencana ini, kita harus selalu waspada dan